Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari hukum-hukum dasar kimia. Nah, ada 5 hukum-hukum dasar kimia yang akan kalian pelajari. Yang pertama ada hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Nah, bunyi dari hukum kekekalan massa adalah massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi, namun dengan syarat dilakukan dalam ruang tertutup. Contohnya, kalau kalian memanaskan air di dalam panci. Kalau pancinya kalian biarkan terbuka, berarti ada uap air yang akan keluar saat air itu dipanaskan. Nah, berarti secara tidak langsung kita ketahui volume airnya akan berkurang. Dan volume air yang sebelum dipanaskan dan yang sesudah dipanaskan menjadi berbeda. Nah, beda lagi kalau misalkan kalian memanaskan air di dalam panci yang tertutup. Jadi tidak ada uap air yang keluar. Nah, bisa dipastikan volume air sebelum dipanaskan itu dia dianggap sama dengan volume air yang sesudah dipanaskan. Seperti itu. Nah, kalau di sini contohnya adalah 1 gram Na ditambah 1 gram Cl akan bereaksi menjadi 2 gram NaCl atau natrium klorida. Nah, kalau kita lihat, massa sebelum reaksi adalah 1 gram ditambah 1 gram, menjadi 2 gram. Nah, sedangkan dia bereaksi katanya menghasilkan 2 gram NaCl. Berarti massa sebelum reaksi dengan massa sesudah reaksinya sama, yaitu sama-sama 2 gram. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust. Bunyi dari hukum perbandingan tetap adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Contoh, di sini ada 3 data. Yang pertama, 1 gram Na ditambah 2 gram Cl menjadi 3 gram NaCl. Data yang kedua, 2 gram Na ditambah 4 gram Cl menjadi 6 gram NaCl. Data yang ketiga, 3 gram Na ditambah 6 gram Cl menjadi 9 gram NaCl. Nah, kalau kalian perhatikan, untuk massa unsur-unsur, berarti kita lihatnya unsur, bukan senyawa. Kalau ini senyawa. Nah, di sini ada unsur Na dan Cl. Di data yang pertama, perbandingan massanya adalah 1:2. Nah, untuk perbandingan massa Na dan Cl di data yang kedua, itu adalah 2:4. Nah, kalau kalian sederhanakan, kalian sama-sama bagi 2, menjadi 1:2 juga. Nah, terus yang ketiga katanya 3:6. Nah, kalau kalian sederhanakan, sama-sama bagi 3, ini bagi 3 1, ini bagi 3 2, berarti perbandingannya menjadi 1:2 juga. Jadi, dari 3 data ini, walaupun nantinya dia akan menghasilkan senyawa yang sama, nah tetapi perbandingan massa-massa unsurnya itu tetap kayak gitu, tetap 1:2, jadi tidak berubah walaupun ada di dalam 3 data. Nah, berarti data percobaan ini dia menerapkan hukum perbandingan tetap. Kenapa? Karena perbandingan massa dari masing-masing unsurnya itu adalah tetap, yaitu tetap 1:2, jadi tidak ada yang berubah. Nah, contoh selanjutnya dari hukum perbandingan tetap adalah perbandingan H dan O, berarti perbandingan unsur H hidrogen dan unsur O oksigen dalam H2O, di mana ARH 1 dan ARO 16. Jadi kalau nilai AR ini sudah diketahui di soal. Nah, sekarang kita hitung. Perbandingan H dan O berarti kita tulis H banding O. Nah, karena dikasih taunya AR, berarti yang kita bandingkan adalah AR dari H dan AR dari O. Nah, satu ini dari mana? Satu ini dari nilai si AR. 2 ini dari mana? 2 ini dari jumlah unsur. Nah, karena yang ditanya jumlah unsur H, berarti jumlah unsur H dalam senyawa H2O. Berarti ada 2 ya, makanya di sini ada angka 2. Nah, berarti di sini AR dikali jumlah unsur. ARO 16 dikali jumlah unsur O dalam H2O 1, berarti 16 kali 1. Hitung, 1 kali 2, 2, 16 kali 1, 16. Nah, berarti perbandingannya jadi 2:16. Nah, kalau disederhanakan perbandingannya menjadi 1 berbanding 8. Nah, bisa disimpulkan
perbandingan H dan O adalah 1:8. Nah, hukum perbandingan tetap Proust ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah unsur dalam suatu senyawa. Contohnya, di sini ada ARH lagi, 1, ARS 32, dan ARO 16. Nah, kalian disuruh menghitung persentase H dan jumlah massa H dalam 196 gram H2SO4. Nah, rumusnya adalah rumus menghitung persentase, yaitu jumlah unsur dikali AR unsur per MR senyawa dikali 100%. MR senyawa, nah berarti di sini karena senyawanya H2SO4, berarti MR dari H2SO4 yang harus kalian hitung. Nah, cara menghitungnya, H2SO4, berarti H-nya ada 2, S-nya ada 1, O-nya ada 4. Nah, ARH tadi 1, dikali jumlah unsurnya 2, berarti 1 kali 2, nilainya 2. Nah, ARS di soal ada 32, dikalikan jumlah unsurnya 1, makanya 32 dikali 1, jadi 32. Nah, ARO 16, dikali jumlah O dalam unsur H2SO4 adalah 4, makanya 16 dikali 4, hasilnya 64. Nah, semua AR ini, hasil perhitungan AR ini dijumlah, itulah MR dari H2SO4, yang kebetulan nilainya adalah 98. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Jumlah unsur, karena yang ditanya H, berarti jumlah unsur H. Jumlah unsur H dalam H2SO4 ada 2, makanya di sini dia angkanya 2. Dikali AR unsur, AR dari H 1. Nah, dibagi MR senyawa, MR-nya tadi 98, tulislah 98 dikali 100%. Dihitung, ketemu hasilnya 2,1%. Lanjut, tadi katanya menghitung jumlah massa juga. Nah, rumus jumlah massa, jumlah unsur dikali AR unsur per MR senyawa dikali massa senyawa. Nah, jumlah unsur masih sama ya, H-nya itu 2, AR-nya itu 1, MR-nya 98 dikali massa senyawa. Tadi katanya dalam 196 gram H2SO4, berarti massa senyawanya adalah 196 gram. Setelah dihitung, ketemulah massa hidrogen adalah 4 gram. Nah, lanjut untuk hitung persentase S dan jumlah massa S dalam 196 gram H2SO4. Nah, untuk massa senyawanya masih sama, cuma sekarang yang ditanyakan adalah unsur yang berbeda, yaitu unsur S. Nah, tinggal kalian masukkan angkanya. Jumlah unsur S 1, karena kan H2SO4 S-nya cuma 1. Terus udah kayak gitu ARS, berarti pakainya yang 32. MR senyawa masih sama, yang H2SO4 98, dan massa senyawanya masih sama 196. Kalau menghitung kadar berarti dikali 100%. Kalau menghitung jumlah massa berarti dikali massa senyawa. Nah, ketemulah di sini kadarnya 32,6%. Dan jumlah massanya adalah 64 gram. Nah, begitupun untuk perhitungan yang persentase O dan jumlah massa O. Nah, setelah disimpulkan, perbandingan kadar atau persentase unsur dari HS dan O dalam H2SO4 itu adalah 2,1 banding 32,6 banding lagi 65,3. Nah, itulah perbandingannya. Kalau nggak bisa disederhanakan, ya udah sampai situ aja untuk perbandingan kadar unsur. Nah, sekarang perbandingan jumlah unsur atau massa unsur. Nah, di sini masih H, S, dan O, karena unsurnya ya dalam H2SO4 kan cuma H, S, dan O. Nah, di sini kita masukkan perbandingan massanya. Tadi H dapatnya 4 gram, terus O dapatnya S dapatnya 64, dan O dapatnya 128.
Nah, dibandingkan 4 banding 64 banding 128. Ternyata masih bisa disederhanakan, jadi perbandingan yang lebih sederhana. Nah, semuanya bisa dibagi 4. Jadi perbandingan yang paling sederhana adalah 1 banding 16 banding 32 untuk perbandingan jumlah unsur H, S, dan O dalam H2SO4. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum yang ketiga, yaitu hukum perbandingan berlipat yang dikemukakan oleh Dalton. Bunyinya, jika dua unsur dapat membentuk senyawa, maka perbandingan salah satu unsur yang sama dan yang lainnya tetap menunjukkan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kalian punya dua unsur, contohnya di sini Ibu tuliskan N dan O. Jadi unsur N dan unsur O. Jadi ada dua kan? Itu dia ternyata bisa membentuk beberapa senyawa. Di sini ada senyawa N2O, NO2, N2O2, dan N2O4. Nah, terus ternyata diberikan sebuah data di mana dituliskan massa masing-masing unsur dalam senyawa yang berbeda. Contohnya, di sini ada data yang pertama, massa N, massa unsur N dalam N2O, yaitu 28 gram. Sedangkan massa N, masih unsur yang sama ya, unsur N, dalam NO2 itu 14 gram. Terus sampai ke N2O4. Nah, beda-beda ya masanya. Terus sekarang kita ke massa O dari senyawa yang berbeda-beda itu. O dalam N2O 16 gram. O dalam NO2 16 gram juga. O di dalam N2O2 48 gram dan O di dalam N2O4 64 gram. Nah, katanya dari perbandingan dari unsur yang sama dibuat tetap. Nah, makanya di sini Ibu ambil contohnya adalah massa CN. Kita buat perbandingannya tetap, yaitu sama-sama 7. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita lihat dulu datanya. Semua bisa disederhanakan menjadi 7. Jadi kita cari dia bisa membagi yang sama kayak gitu. Nah, terus di sini ternyata bisa dijadiin 7, ini juga bisa jadi 7, ini juga bisa jadi 7, ini juga bisa jadi 7. Nah, kita lihat 28 jadi 7. Dibagi berapa 28 biar jadi 7? Jadi 28 bagi berapa ya biar jadi 7? Nah, dibagi 4 kan? Nah, kalau di sini dibagi 4, kita buat di sini juga dibagi 4. Nah, 16 dibagi 4 hasilnya 4. Makanya di sini Ibu tuliskan 4. Jadi udah tahu ya 7 dari mana, 4 dari mana. 7 dari perbandingan yang kita buat tetap, dan 4 ini kita ikuti. Kalau 28 dibagi 4 biar jadi 7, ini juga harus kita bagikan 4. Kayak gitu. Lanjut ke data yang kedua. Tadi katanya N-nya kita buat tetap kan? Berarti kita tulis juga 7. Nah, sekarang kita lihat 14 dibagi berapa biar jadi 7? Ternyata 14 dibagi 2. Nah, karena di sini dibagi 2, di sini juga dibagi 2. 16 dibagi 2, hasilnya 8. Makanya di sini nilainya 8. Jadi 7 banding 8 karena sama-sama bagi 2. Nah, terus lanjut lagi ke data yang ketiga. Di sini kita jadikan 7. Nah, berarti 28 dibagi berapa biar jadi 7? Nah, dibagi 4, sama kayak yang tadi, yang sebelumnya. Nah, karena di sini dibagi 4, di sini juga harus kita bagi 4. 48 dibagi 4 menjadi 12. Nah, makanya di sini perbandingannya jadi 7 banding 12. Untuk data terakhir, katanya masih tetap N-nya harus jadi 7. Nah, berarti 28 biar jadi 7 dibagi 4. Nah, otomatis yang 64 juga harus dibagi 4. Jadi 16. Makanya perbandingannya jadi 7 banding 16. Jadi, di sini ada satu unsur yang sama, yaitu unsur N, yang memiliki perbandingan tetap. Kayak gitu, jadi perbandingannya dibuat tetap. Nah, terus yang lainnya mengikuti. Jadi kalau dia dibuat tetap, berarti kan ada ketentuannya harus dibagi berapa gitu kan. Nah, yang lainnya juga mengikuti. Kalau ini dibagi 4, ini bagi 4. Kalau ini dibagi 2, ini juga dibagi 2, dan seterusnya. Nah, yang diambil yang mana? Yang diambil yang nilainya berbeda, yang 4, 8, 12, dan 16.
Nah, terus kita ambil kesimpulan. Bila massa N dibuat tetap, maka perbandingan massa O adalah 4 banding 8 banding 12 banding 16. Nah, kita tuliskan. Terus katanya kan dibuat sederhana. Jadi kalau masih bisa dibagi, disederhanakan lagi, perbandingannya harus kita sederhanakan. Nah, kalau dilihat-lihat ini semua bisa dibagi 4. Nah, berarti 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3, dan 16 dibagi 4 4. Makanya hasil akhirnya perbandingan massa O adalah 1 banding 2 banding 3 banding 4. Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya dari hukum perbandingan berlipat. Di sini ada unsur P dan Q dapat membentuk senyawa berikut. Nah, berarti di sini dimisalkan ada unsur P, ada unsur Q. Dia kan bisa membentuk beberapa senyawa. Nah, di sini senyawanya dianggap sebagai senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, tapi di dalam senyawa 1 dan senyawa 2 itu kadar P dan Q-nya berbeda-beda. Nah, contohnya di senyawa yang 1, kadar P-nya ada 25%, sedangkan kadar Q-nya ada 75%. Lebih banyak kadar Q ya. Nah, sedangkan di senyawa yang kedua, kadar P dan Q-nya sama jumlahnya, yaitu sama-sama 50%. Nah, jika kadar P dibuat tetap, maka perbandingan kadar Q adalah, nah kalau tadi massa N yang dibuat tetap. Nah, terus yang dicari massa si O yang sebaliknya gitu kan. Nah, kalau ini kadar P yang dibuat tetap, jadi kadar yang sebaliknya yaitu kadar Q yang akan kita hitung kayak gitu. Nah, karena P dibuat tetap berarti nilainya itu harus sama. Nah, bagaimana harus sama? Berarti yang kecil, yang 25 tadi, bagaimana caranya biar jadi sama-sama 50? Nah, berarti caranya kita kalikan dengan 2. 25 dikali 2, 50. Terus yang bawah, biar tetap 50, ya dikali 1. Jadi 50. Berarti kadar P-nya sudah bisa dibuat tetap, yaitu sama-sama 50%. Nah, kadar Q itu mengikuti. Kalau tadi kan yang mengikuti kadar O. Kalau massa O. Kalau massa N-nya dibagi 4, berarti O-nya juga dibagi 4. Kalau massa N-nya tadi dibagi 2, berarti O-nya juga dibagi 2. Nah, kalau ini karena kadar P yang di atas dikali 2, berarti kadar Q yang di atas itu juga dikalikan dengan 2. Nah, sedangkan kadar P yang di bawah itu dikalikan dengan 1. Berarti kadar Q yang di bawah juga harus dikalikan dengan 1. Kayak gitu. Nah, sekarang kita hitung. 75 dikali 2, 150. 50 dikali 1, 50. Nah, karena P yang dibuat tetap, berarti fokus kita ke kadar Q yang berbeda-beda tadi. Nah, di sini kita tarik kesimpulan, maka perbandingan kadar Q 150 banding 50. Nah, kalau disederhanakan ini bisa menjadi 3 banding 1. Kayak gitu. Jadi ada satu unsur yang sama yang dibuat tetap. Kalau ini unsur si P yang kadarnya dibuat tetap. Kalau di pembahasan yang sebelumnya unsur N yang masanya dibuat tetap. Kayak gitu. Nah, sekarang kita sambung ke hukum yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Nah, isi dari hukum perbandingan volume adalah pada suhu dan tekanan, suhu itu dilambangkan dengan T besar, sedangkan tekanan dilambangkan dengan P besar yang sama. Jadi T dan P-nya yang sama. Volume gas-gas yang bereaksi, berarti fokusnya ke yang satuannya gas aja atau fasanya gas aja. Dan volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Nah, contohnya apa? Di sini ada H2 dalam bentuk gas bereaksi dengan Cl2 atau ditambah Cl2 yang sama-sama bentuknya gas, menghasilkan 2 HCl yang bentuknya juga gas. Nah, kita lihat perbandingannya. Di sini ternyata dia ada 2 liter misalkan. Terus di sini juga 2 liter. Nah, kalau kita lihat dari hukum kekekalan massa, massa sebelum dan sesudah sama. Berarti otomatis di sini menjadi 4 liter. Karena 2 tambah 2 4, berarti di sini juga 4. Kayak gitu.
Nah, ini soal aja ya, jika 2 liter H2, 2 liter Cl2 menjadi 4 liter HCl, kayak gitu. Nah, terus di sini perbandingan volumenya itu yang mana? Nah, yang volume ini nih, yang liter. Terus tinggal kita bandingkan H2 banding Cl2 banding HCl, 2 banding 2 banding 4. Nah, sederhanakan, perbandingannya jadi 1 banding 1 banding 2. Itu contoh yang sangat sederhana. Nah, contoh yang kalau kita temui di soal gitu, yang soal kayak soal cerita gitu. Nah, di sini ada gas SO3 dibuat dari reaksi gas O2 dengan gas SO2. Menurut persamaan reaksi, nah di sini dikasih persamaan reaksi, jika volume gas O2 yang direaksikan adalah 10 mili, nah berarti di sini ada 10 mili. Hitung volume SO2, hitung volume yang ini, yang bereaksi dengan volume SO3 yang terbentuk jika diukur pada kondisi P dan T yang tetap. Nah, berarti kalau kita telusuri ya, pelan-pelan, O2 di sini 10 mili. Terus kita harus hitung yang ini. Dengan ini T dan P-nya tetap, suhu dan tekanannya tetap. Nah, caranya sama kayak yang tadi, bandingkan tuh si senyawa-senyawanya. Di sini SO2 kan ditambah O2, ini reaksinya sama ya, terus menjadi 2SO3. Nah, kita lihat dari koefisiennya. Nah, koefisien itu adalah angka yang di depannya. Kalau di sini angkanya 2, berarti 2. Kalau di sini nggak ada angkanya, berarti dia dianggap 1. Nah, di sini ada 2, 2. Berarti perbandingannya 2 banding 1 banding 2. Terus fungsinya untuk apa? Nah, tadi kan O2 itu 10 mili kan? 10 mili itu kalau koefisiennya 1. Terus kalau koefisiennya 2, berarti 2 kali 10 mili. Udah gitu aja. Kalau yang ini 2 kali 10 mili. Kalau di sini 3, Bu, ya udah 3 kali 10 mili. Kayak gitu. Nah, sekarang kita hitung. 2 kali 10, 20. 10 tetap. 2 kali 10, 20. Berarti perbandingan volumenya adalah 20 mili untuk SO2, 10 mili untuk O2, dan 20 mili untuk SO3. Karena tadi yang ditanya adalah hitung volume SO2, berarti kita tahu volume SO2-nya adalah 20 mili. Dan kalau ditanya volume SO3, berarti yang jawabannya SO3-nya adalah 20 mili. Kayak gitu. Nah, sekarang ke hukum yang terakhir, yaitu hipotesis Avogadro. Nah, bunyinya pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang mempunyai volume yang sama mengandung jumlah molekul yang sama juga. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau kalian tuh untuk bunyinya boleh dihafalin, tapi untuk aplikasinya kalian tetap harus pahami dan hafalkan rumusnya. Karena sebenarnya untuk menghafal isi atau bunyi dari hipotesis hukum-hukumnya itu bisa kalian lihat dari rumusnya aja, kayak gitu. Nah, ini katanya kan volume yang sama mengandung jumlah molekul yang sama juga. Nah, makanya dibuat Vx per Vy itu sama dengan jumlah molekul X per jumlah molekul Y. Jadi sama-sama dibuat pecahan, kayak gitu. Nah, contoh soalnya seperti apa? Begini. Sejumlah Y, anggap aja Y unsurnya. Sejumlah Y molekul gas CH4 mempunyai volume 2 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapa volume 1,5 Y gas CO2? Jadi, kalau ibaratnya begini. Kalian punya satu dompet yang isinya 10.000. Terus kalau kalian punya 2 dompet, isinya berapa? Nah, kayak gitu. Itu kalian harus tahu tuh isinya berapa. Nah, caranya begini. Volume banding volume, jumlah banding jumlah. Volume untuk CH4 ada di soal 2 liter. Volume untuk CO2 ada nggak? Nggak ada, karena ditanyain. Ya udah tulis aja VCO2. Terus jumlah molekul Y itu kan cuma 1, berarti dianggap 1. Untuk yang Y kedua ada 1,5 katanya, makanya ditulis 1,5. Nah, terus berarti yang bisa kita hitung si VCO2 karena dia satu-satunya yang tidak ada angkanya, yang tidak ada nilainya. Nah, memang yang ditanyakan juga VCO2. Ya udah tinggal kali silang.
Nah, berarti kalau kali silang ini arahnya ke sana. 2 kali 1,5. 1 kali VCO2. Karena VCO2-nya dipisah, berarti dibagi 1. Kayak gitu. Jadi dia sendirian. Ini perhitungan matematika. Jadi kalian harus tahu perhitungannya seperti apa. Nah, 2 kali 1,5 itu 3. Bagi 1 ya tetap 3. Berarti untuk volume CO2 ketemunya adalah 3 liter. Itulah kesimpulannya. Volume 1,5 Y gas CO2 adalah 3 liter. Nah, untuk penjelasan yang pertama kali ini, yang di video pertama ini, untuk hukum-hukum dasar kimia, mungkin kalian nggak akan langsung paham penerapannya seperti apa kalau ketemu soal. Nah, kalau untuk yang sekarang cukup sekian dulu. Disambung dengan video selanjutnya yang akan Ibu berikan besok. Jika ada salah atau kekurangan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.